Balik lagi di Otomotivi. Nah, hari ini ada yang spesial. Karena video kali ini Otomotivi bekerja sama dengan Mobiren. Apa sih Mobiren itu? Mobiren memiliki kantor pusat di Jalan Bojong Raya, Jakarta Barat. Dan Mobiren sendiri memiliki moto, yaitu enjoy driving dan personalizing your experience. Dan di belakang mobil atau sekeliling mobil nggak ada tuh stiker-stiker berbau rental. Cuma ada motonya aja. Dan kenapa sih harus rental? Soalnya mobil di zaman sekarang itu udah jadi kebutuhan, khususnya untuk warga Jakarta nih. Tapi buat beli mobil banyak biaya-biaya lain kayak perpanjang STNK, service maintenance, belum lagi depresiasi mobil yang lumayan besar tiap tahunnya. Dan dengan rental di Mobiren, kalian nggak perlu pusing sama biaya-biaya tadi dan banyak keuntungan yang kalian dapat di Mobiren. Seperti perpanjangan STNK dari Mobiren, emergency call 24 jam, dan amit-amit tanggungan kecelakaan dengan pihak ketiga juga sebesar sampai 50 juta. Bahkan biaya ganti ban pun ditanggung oleh Mobiren. Semua biaya sewa itu fix, bisa per tahun, per bulan, atau bahkan per hari. Wow. Dan gak usah takut untuk sewa di Mobiren, karena PT Autoren Lancar Sejahtera itu udah berdiri dari tahun 2002. Berarti udah 18 tahun ya beroperasi. Wow, lama banget. Dan memiliki armada lebih dari 4.000 unit. Banyak banget. 4.000 unit itu siap dioperasikan. Untuk yang mau rental, bisa langsung hubungi atau datang aja langsung ke Mobirennya. Untuk informasi tentang Mobiren, kita taruh semuanya di deskripsi. Mobiren, personalizing your experience. Untuk kontak number, Instagram, link website bakal kita taruh di bagian deskripsi, jadi kalian bisa langsung cek. Hari ini kita akan mereview Honda BR-V tipe E tahun 2017 CVT. Ya, jadi otomatis. Kayak apa sih mobilnya dan gimana sih performanya? Yuk kita cek di videonya. Nah, sekarang teman-teman kita mau mulai ke eksteriornya dari si BR-V ini. Memang kalau secara keseluruhan dia ini memang basisnya tuh si Mobilio. Jadi kalau teman-teman lihat ya ini hanya Mobilio yang di SUV kan. Nah, SUV seperti apa? Saya suka dia udah mendapatkan desain yang sudah desain Honda yang terbaru. Lalu ini aslinya chrome. Ini dipasangin stiker karbon, tapi aslinya ini chrome besar. Dan itu bagus karena bikin bodinya kelihatan lebih lebar. Lalu yang saya suka juga, dia udah dapat ini, namanya dapat proyektor, lalu fog lampnya juga di bawah, lalu diberi aksen-aksen chrome. Dan juga karena ini L SUV, maka diberi gading-gading plastik di bawah seperti ini, dan juga pada panel silver di tengah seperti SUV pada umumnya. Kita lanjut ke bagian samping. Di bagian samping yang pertama akan saya bahas adalah bannya. Nah, bannya dia udah pakai velg yang ring 16, jadi katanya lebih bagus, lebih pas sama bodinya. Lalu karena ini adalah L SUV, maka dia diberikan over fender dengan cladding plastik gitar door seperti ini. Lalu ini chrome-nya ada di bagian bawah, mengingatkan kita pada si CR-V. Lalu ini juga ininya handle sudah sistem tarik dan chrome, saya suka sih, jadi lumayan solid. Lalu dia dikasih roof rack seperti ini ala SUV. Dan karena ini sudah dikasih chrome bagian bawah, maka sininya dia udah gak dikasih chrome lagi. Jadi menurut saya lebih baik. Jadi karena kalau ini dikasih chrome lagi bakal jadi lebih kebanyakan chrome. Nah, ini dikasih polos biasa, jadi bagus. Dan kalau teman-teman lihat secara keseluruhan ya bentuknya seperti Mobilio memang. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakangnya yang saya cukup unik adalah ini nih lampunya. Jadi lampu seperti ini dan plastiknya tuh sampai sini, sampai nyambung antara kedua lampu. Lalu dia dikasih chrome di sini dan dia belum ada defogger. Nah, lalu dia juga antena radionya ada di situ. Jadi dia belum shark fit. Tinggal diganti sih nggak masalah, gampang. Dan dia mendapatkan dua sensor parkir di bagian belakang. Jadi memang untuk secara keseluruhan menurut saya BR-V ini sih cukup baik sih secara eksterior, desainnya cukup oke. Dan dia memang adalah Mobilio yang diberikan aksen SUV. Nah, sekarang kita masuk ke interior dari mobil ini. Yang pertama kali kita mau bahas itu bakal desain dashboardnya. Nah, desain dashboardnya itu sendiri
ini udah lumayan dipermanis, dipercantik sama aksen silver di sini. Di sini dikasih black glossy, tapi kurang lebih itu mirip si Brio sama Mobilio ya. Jadi ya emang mobil ini seperti kata si Kevin itu cuma Mobilio yang di SUV kan sebenarnya. Nah, tapi ini lumayan oke karena dikasih pengaturan AC secara digital. Jadi ini kalau mesinnya mati dia hitam aja gitu, pas kita nyala baru ada tulisan-tulisan digital di sini, angka-angka digital. Nah, itu lumayan kelihatan membuat lebih mewah lah. Nah, yang lucunya ini ada pengaturan keluar masuk udara di sini. Jadi bukan di tombol-tombol sini tapi di sini tinggal geser kanan untuk udara di luar, balik ke kiri untuk udara di dalam aja. Nah, ngomongin Honda itu terkenal banget sama tempat penyimpanan dan kepraktisannya. Jadi kita mau lihat nih di mobil ini ada apa aja. Kita hitung dulu, di bagian depan itu di sebelah kiri dan kanan itu dikasih masing-masing satu door pocket dengan satu cup holder. Oke. Di tengah sini dikasih 2 cup holder besar. Di tengahnya lagi sini dikasih tempat penyimpanan dan colokan 12 volt. Di atasnya lagi dikasih tempat lagi buat naruh duit mungkin atau semacamnya. Dan di sini dikasih 1 cup holder lagi. Sayang banget di sini nggak dikasih armrest, entah itu console box atau armrest biasa. Sayang banget karena tangan lumayan gantung aja di sini, jadi agak aneh gitu. Dan di sini glove boxnya itu oke lah, biasa aja, nggak gitu dalam, nggak gitu kecil juga, jadi oke. Tapi untuk di Honda BR-V ini semuanya itu pemilihan bahan dikasih plastik. Ini plastik, ini plastik. Ini kalau ditekan dikit juga kayak masuk ke dalam gitu. Jadi masih plastik-plastik semua. Ya, ini dikasih aksen silver dan black glossy gini, dan semuanya ini pemilihan bahannya berwarna hitam. Jadi nggak kelihatan murah-murah amat kali ya. Nah, untuk di sisi pintu sendiri semuanya juga masih plastik juga. Atas plastik, handle plastik. Nah, di bagian sini juga armrestnya juga plastik, jadi nggak dikasih entah soft touch atau bantalan sama sekali. Jendela juga udah electric folding tapi belum auto kalau dikunci. Dan pengaturan secara elektrik ada di pintu sisi driver. Jendela juga semua udah elektrik, cuma yang auto cuma sisi driver doang. Nah, untuk posisi nyetirnya sendiri dan posisi duduk di Honda BR-V ini emang bukan yang paling nyaman, cuma udah oke, udah lumayan aja. Dan posisi nyetirnya juga biasa aja, setirnya nggak gitu kejauhan sebenarnya karena ini nggak bisa di teleskopik, cuma bisa tilt doang. Pengaturannya tinggal ditarik, dituas di sini, dia bisa tilt aja atas bawah. Karena postur saya juga lumayan tinggi, jadi 176 cm dan masih lumayan oke lah, masih nggak bisa dibilang nggak enak. Karena pengaturan kursinya juga cuma maju mundur dan reclining doang, nggak bisa naik turun. Nah, untuk fitur sendiri ini udah double din juga dan udah bisa masuk Bluetooth segala macam, udah lumayan modern lah ya. Dan AC juga udah digital, bikin kesannya lebih agak mewah. Dan di sebelah sini, oh iya, di sebelah sini ada tempat penyimpanan lagi, satu lagi nih, lumayan dalam, jadi nice banget di bawah AC. Tapi sayangnya di tipe E ini itu banyak tempat-tempat kosong, seperti ada buletan 1 dan kotak 3. Itu kayaknya untuk start stop button, dan 3 lagi ada, kalau di Prestige tuh ada stability control, dan sama aja di Prestige juga start stop buttonnya kosong dan 2 lagi kosong, jadi cuma ada 1. Ya mungkin orang kalau udah mau beli yang Prestige itu maunya yang lengkap gitu, lebih enak lagi kalau semua fiturnya lengkap, lebih mahal sedikit lagi juga nggak apa-apa, orang pasti mau kok. Nah, di setir sendiri ini ada untuk pengaturan volume dan untuk ganti lagu segala macam. Dan seperti biasa di sebelah sini untuk, di sebelah kiri untuk pengaturan wiper, di sebelah kanan untuk pengaturan lampu. Di atas juga udah dikasih sun visor. Sun visornya ini empuk tapi agak tipis berasa. Dan udah dikasih vanity mirror tanpa lampu sama sekali. Jadi di sini dikasih, di sini juga dikasih. Cuma di sini kayaknya copot deh. Spion tengah juga udah night and day vision, belum elektrochromatic. Ini untuk biasa aja, ini cuma untuk lampu doang, nggak ada tempat menyimpan kacamata dan lain-lain.
Ya, handle di sini juga tipenya yang fix seperti ini ya, bukan yang lipat. Untuk pengaturan seat belt juga nggak bisa diatur, udah gini aja untuk tipe E. Seat belt 3 titik seperti biasa. Dan sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, kalau tadi Rano udah jelasin baris pertama, kita lanjut ke baris kedua. Kalau baris kedua yang saya rasakan sih agak sempit sebenarnya. Jadi ini cuma sisa 5 jari dan ini mentok, cuma bawahnya masih bisa masuk. Dan saya entah kenapa tuh merasa bahwa baris tengahnya tuh dikit banget. Kayak cuma kesisa dikit gitu loh. Saya nggak yakin nih kalau untuk bertiga muat gitu. Dan yang saya agak kecewa adalah pintunya sama kayak depan, ya plastik semua. Dari atas sampai bawah full plastik, cuma warnanya hitam. Kalau untuk headroomnya sendiri bagus, dan dia udah ada handle-nya begini, tapi belum yang retractable. AC-nya juga dapat double blower di sini, bisa diatur speednya juga. Lalu kalau kita mundurin, nah lumayan. Jadi kesisanya sekitar 8 jari lah. Cuma perlu teman-teman tahu bahwa ini maju mundurnya nggak terlalu jauh jaraknya gitu. Jadi cuma dikit banget, main cuma sekitar 5 cm, 10 cm. Di sini juga ada penyimpanan. Di sini ada penyimpanan sedikit. Lalu ada di sini juga dapat cover. Di depan tadi ada cup holder. Di sebelah kanan juga ada cup holder yang lumayan gede. Jadi secara penyimpanan cukup bagus. Dan lagi-lagi sayangnya dia belum ada headrest di baris tengah. Lalu dia juga belum ada armrest di sini. Jadi ya seadanya aja sih, jujur aja. Sekarang kita ke baris belakang. Yang saya suka adalah dia one touch tumble. Jadi kalau saya pencet sini, nah dia langsung keangkat semuanya. Jadi buat naiknya lega banget. Ini enak. Sistemnya juga praktis. Turunin, naikin. Nah kalau di baris belakang kira-kira posisinya segini. Jadi kaki saya paling kesisa cuma sekitar 3 jari. Ini posisi yang moderat di depan. Di sini juga ada tempat penyimpanan, juga ada cup holder lagi. Ya kaki sih masih ada space walaupun sedikit. Cuma kepalanya agak mentok nih. Dan lalu sudut kakinya lumayan tinggi, jadi kayak biasa sedikit kayak jongkok gitu loh. Yang saya bingung lagi, dia speakernya bukan di depan, tapi ada di belakang sini. Jadi saya takutnya kalau lagi dengerin lagu agak kenceng ya lumayan mengganggu aja di belakang. Di sini juga dikasih lampu seperti biasa. Lalu yang saya suka juga, dia ada ini juga sih, recliningnya di belakang. Jadi bisa agak maju, tegak, bisa juga lebih rebal. Sip. Oke, untuk bagasinya sendiri, walaupun menurut saya nih mobil nggak gitu tinggi, tapi dia nggak buka bagasinya itu lumayan tinggi gitu. Jadi saya bisa lewat, nggak harus nunduk dulu. Itu udah bagus. Next, ini ukuran bagasinya untuk mobil LSUV seperti ini lumayan aja. Jadi buat naruh koper ya bisa sekitar 2 koper lah. Kalau tas-tas bisa banyak. Ini space-nya lumayan. Nah, kalau mau space lebih gede lagi, ini harus dikedepanin dengan cara nih diturunin headrest-nya, ini dikedepanin dua-duanya, terus tinggal tarik yang ini seperti itu. Jadi dengan seperti ini space-nya jadi jauh lebih besar. Oh iya, kalau spare tire ada di bawah, bagian bawah di kolong sini. Oke semuanya, sekarang kita mau review driving experience dari si BRV ini. BRV tipe E. Betul, CVT ya. CVT. Jadi dia kita dapat yang Matic. Apa ya? Oke. Untuk yang pertama, kita mau ngomongin tentang visibilitasnya ya, Dov ya. Betul. Kalau dari visibilitasnya, menurut saya mobil ini standar ya. Ya, Jadi standar lah. Nggak terlalu Nggak terlalu jelek, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus. Ya, oke Kenapa lah. saya bilang gitu? Kalau dari jendela lumayan lega, tapi pilar A-nya lumayan besar. Dan kalau dari segi kaca depannya sendiri sedang ya, jadi yang nggak luas juga tapi juga nggak kecil-kecil juga. Dan kalau dashboardnya entah kenapa lumayan ke bawah sih, nggak terlalu mengganggu, tapi berasanya panjang ya, Dov ya. Iya, panjang ke depan, Rasa tapi panjang ke ininya depan. agak naik sedikit. Ya paling di dashboard agak naik dikit, tapi buat saya sih nggak terlalu mengganggu. Jadi oke lah untuk si BRV ini. Untuk yang kedua, masalah handlingnya. Nah, si handling BRV ini emang udah paling juaranya nih di kelasnya. Jadi dia memang setirnya sudah electric power steering, dan itu sudah ringan, dan ini cukup enak sih. Feedbacknya tuh cepet dan juga enak banget di bawah. Jadi fun to drive-nya memang ini yang paling baik di kelasnya. Dibandingin si stereo segala macam berarti ya. Betul.
Kalau untuk radius putar ya, BRV ini udah termasuk baik banget sih. Jadi dia sudah cukup tajam, jadi nggak ada masalah loh kalau mau di jalan sempit atau parkir. Betul. Ditambah steering ringan, ini bakal enak banget di perkotaan. Jadi cocok lah buat dibawa di Iya. dalam kota. Betul. Kalau untuk body rollnya sendiri, body rollnya juga karena suspensinya agak keras, jadi dia nggak terlalu berasa teman-teman. Body roll lumayan minim sih. Nih, sambil kita cobain radius putarnya ya. Betul. Nah ini kita ada putaran. Agak sedikit. Tajam dan body roll minim sekali ya. Berasa, cuma Tapi nggak parah. nggak parah, bener nggak parah. Dibandingin sama teman-temannya kayak Avanza dan lain-lain, ini paling enak sih. Paling oke lah. Selanjutnya kita mau bahas tentang kenyamanannya. Oke. Selanjutnya kita mau bicara tentang kenyamanannya. Nah untuk kenyamanannya sendiri, kalau dari ergonomisnya gimana dong? Jadi Biasa aja sih, porsinya mirip-mirip. sih biasa aja, ininya lumayan. Tapi yang saya suka dia lumayan nyelonjor nih kakinya. Entah kenapa tuh Dalam di depan. Ya. kaki kiri saya bisa nyelonjor ke depan. Tapi enggak. Gue bisa. Di gua enggak. Lalu sini belum ada armrest sayangnya. Armrestnya Sini nggak juga ada. armrestnya masih plastik tapi lumayan besar bidangnya. Lalu setirnya juga nyaris agak kejauhan karena dia juga belum ada teleskopik. Tapi masih oke lah, masih bisa lah, masih dapat lah. Lalu yang saya lumayan suka adalah headrestnya sih. Entah kenapa lumayan cocok di layar saya. Jadi empuk dan nyendernya enak gitu. Pas, nggak terlalu mundur, nggak terlalu maju. Ini lumayan empuk sih atasnya. Nah tapi teman-teman, mobilnya ada sedikit kekurangan di daerah Mobil apa? oh, yang paling kita kurang suka adalah tentang kekedapannya. Jadi memang gimana ya, memang mayoritas mobil Honda kekedapannya kurang ada, Ve. Iya, Ini jadi pun- pas kita jalan tuh suara angin, Suara angin terutama di Suara- sini. suara kalau lagi kencang tuh ban masuk tuh. Ban masuk masih Aduh, kedengeran. Dengeran. Tapi ya maksudnya nggak sampai parah banget, tapi ya dia masih kalah sama pesaing-pesaingnya. Betul. Lanjut kita mau bicara suspensinya nih. Kalau untuk suspensi dari BRV ini tuh lumayan agak keras ya. Lumayan keras. Jadi bener. lumayan agak berasa. Nah Jadi sekarang kalau ada polisi tidur nah, tuh, kita coba nih posisi tidur di speed 20 ya. Oke, coba. Nah, jadi di depan pantat kita berasa, pas di Belakang. belakang sampai ke kepala berasanya. balik ke performanya, jadi dia pakai mesin CVT dan 1500 cc, Pastinya hemat tuh. pastinya hemat. Nah, memang harus saya akui mesinnya sih halus banget ya Dov ya. Nggak- Lumayan, oke. lumayan silent, tapi mungkin karena peredamannya kurang jadi agak sedikit masuk. Nah, bahan bakar BRV sendiri itu menurut kita lumayan hemat, Betul. tapi nggak sehemat Mobilio. Ya. Karena dengan mesin yang sama, walaupun beda sedikit tenaganya, dengan mesin yang sama Mobilio, ini mobilnya tuh lebih berat gitu. Jadi mungkin nariknya harus Bodykitnya, lebih, iya. iya, nariknya harus lebih Bisa sedikit lebih tenaga besar. lebih. Iya. Nah kemarin kita di dalam kota si BRV ini dapat di angka 12,8 km per liter, sedangkan untuk di luar kota dapat di angka 16,5 km per liter. Betul. Udah bagus banget ya. Udah lumayan hemat lah. Apalagi dia kencang loh, di dalam kelasnya ini dia termasuk paling kencang. Karena setelah kita tes tadi 0 sampai 100 kita dapat di angka di 12 detik pas. Jadi sangat oke sekali sih mobil ini buat di jalan-jalan dikendarai, ya. keluarga bisa, karena 7 seater. Betul. Buat dibawa sendiri juga enak dan memadai, cup holdernya sih. super banyak. Emang Honda tuh masalah kepraktisan tuh paling top deh. Nah, sekarang kita bakal masuk ke 3 hal yang kita sukai dan nggak kita sukai dari mobil ini. Nah, 3 hal yang paling kita suka adalah yang pertama, driving experience dari si BRV ini memang paling enak sih dibanding semua para pesaingnya di kelasnya. Dia memang setirnya ringan dan kayak memang paling fun to drive lah mobil ini. Yang kedua yang saya suka adalah performanya. Jadi dia selain paling kencang, dia juga paling irit. Jadi memang si BRV ini salah satu mobil yang efisien sekali, baik itu mesinnya dan transmisinya. Dan yang ketiga yang saya suka adalah di tahun 2017 si BRV ini adalah LSUV yang paling sporty. Jadi dia memang desainnya tuh lebih kayak hitam, serba tajam, luarnya juga lumayan modern, sipit-sipit.
Jadi ini membuat si BR-V ini terkesan sangat sporty. Oke, sekarang kita masuk ke 3 hal yang kita nggak suka dari mobil ini. Jadi, untuk Honda BR-V tipe I tahun 2017 di online market, itu kita cari sekarang seharga sekitar 160 jutaan. Karena 170 jutaan itu udah dapat yang tahun 2018. Untuk pesaingnya sendiri, kayak seperti Toyota Rush, itu dia tahun 2017, sayangnya belum facelift. Tapi yang TRD udah seharga sekitar 170 jutaan juga. Jadi kurang lebih, tapi modelnya itu kan belum yang facelift, udah sipit-sipit gitu, jadi masih yang kotak-kotak. Beda sama ini yang udah menyipit-menyipit, jadi lebih modern ini. Tapi dengan harga segitu, kualitas yang dikasih seperti di pemilihan bahan dashboard, untuk armrest di sisi driver sebelah kanan dan penumpang sebelah kiri, itu semua berbahan masih plastik. Tapi untungnya diwarnain warna hitam dan dikasih aksen-aksen, jadi lebih kelihatan nggak begitu murah. Yang kedua, suspensi. Jadi mobil ini kita rasain tuh suspensinya lumayan berasa. Jadi untuk di penumpang dan sisi depan itu lumayan ceduk sampai ke kepala, dan penumpang di tengah dan belakang itu berasa banget katanya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, mobil ini memang kepraktisannya dan tempat penyimpanan sangat bagus dan banyak. Tapi untuk hal akomodasi dan pengaturan jok itu lumayan minim menurut kami. Jadi kalau kita nyetir itu cuma bisa maju mundur dan reclining, nggak bisa naik turun. Dan di bagian tengah, kursi tengah, baris kedua itu nggak ada headrest tengah. Jadi kurang lebih ini penumpang 6+1 aja. Mungkin yang tengah cuma buat anak kecil kali ya. Karena untuk alasan keamanan itu masih kurang bagus karena nggak ada headrestnya untuk orang dewasa. Dan untuk di bagian depan itu nggak ada handrestnya sama sekali. Untuk bagian driver, tangan kirinya itu masih ngatung-ngatung deh menurut kami. Nggak ada console box, nggak ada handrestnya, nggak ada handrest benerannya. Jadi menurut kami kurangnya itu aja sebenarnya. Oke teman-teman, jadi terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis, dan juga terima kasih untuk Mobiren yang sudah meminjamkan kita BR-V hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mobil LSUV yang sporty dan fun to drive, maka mungkin BR-V ini jadi pilihannya. Kalau gitu jangan lupa klik like, share, dan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe pastinya di channel ini untuk mendukung channel kita. Kalau gitu sampai jumpa di next video, masih di Automotive TV.